Shalom. Ya, kita berjumpa di Fellowship Jakarta 17 April 2024. Saudara, saya akan menyampaikan kepada saudara kalau mujizat besar yang berpengaruh terhadap langit dan bumi, terhadap alam raya, itu bisa terjadi bukan karena kehebatan seorang hamba Tuhan, tetapi karena rahasia firman Tuhan yang diungkap-bukakan. Jadi satu mujizat besar yang bisa berpengaruh kepada alam raya, dan ini nanti menunjuk kepada diluncurkannya 21 malapetaka akhir zaman yang wujudnya 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Itu terjadi akibat pembukaan rahasia firman, akibat firman yang dibukakan rahasianya. Jadi seperti halnya ketika meterai pertama dibuka, itu kemudian meluncur kuda putih. Yang menyuruh meluncur kuda putih itu adalah makhluk pertama dari dalam bait suci Allah. Jadi kegerakan kuda putih itu bukan antikris, itu kegerakan yang datang dari dalam bait suci Allah, yang menyuruh Tuhan Yesus yang tampil sebagai raja. Perintah dari makhluk yang pertama dari bait suci Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini saya sampaikan karena saya itu ingat sekitar 3 minggu yang lalu saya menyampaikan satu tema di dalam pemberitaan firman yang saya sampaikan, bahwa mengiringi kegerakan kuda putih itu akan berpengaruh kepada langit dan bumi, terhadap kegoncangan di bumi ini, bahkan juga peperangan, kelaparan, dan sebagainya. 3 minggu yang lalu saya sampaikan. Dan saudara, bukan saya menghendaki sesuatu yang buruk atas dunia ini, tetapi saya menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan, supaya saudara mempersiapkan diri di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, di tengah-tengah kesulitan dunia, di tengah-tengah himpitan, bahkan nanti di tengah-tengah suasana yang tidak enak. Dan di akhir zaman itu mendekati masa antikris, suasananya akan semakin brutal dan tidak enak. Saudara akan tetap dijaga, dilindungi, saudara tetap sehat, tetap diberkati, dan malaikat Tuhan berjaga untuk saudara. Kemanapun saudara itu bepergian, saudara nggak takut dengan copet, dengan penjahat dan lain sebagainya, karena sudah ditutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saya ambil saat ini adalah perspektif bait suci Allah dari masa ke masa, atau ini saya sebut juga perbedaan antara keinginan orang Israel, keinginan orang Yahudi, dan keinginan Tuhan Yesus. Jadi antara Israel dan Tuhan Yesus itu keinginannya beda, saudaraku. Orang-orang Yahudi itu ingin kembali membangun bait suci yang dahulu dirobohkan oleh tentara Roma di bawah kepemimpinan Titus, Jenderal Titus. Orang-orang Yahudi ingin kembali membangun bait suci yang ketiga, yang dahulu roboh sekitar tahun 71 Masehi oleh Jenderal Titus. Dan itu mereka sudah mempersiapkan dengan segala macam ritual-ritualnya. Persiapan benda-benda bait suci juga sudah mulai disiapkan. Saudara, kalau saudara menyimak berita-berita, entah itu aktualnya seberapa, saya kurang paham, 50% atau 75%, tetapi hal ini memang sudah dipersiapkan oleh mereka. Kemudian persiapan orang-orang yang ber-DNA Lewi, yang nanti akan melayani bait suci yang digadang-gadang oleh orang Yahudi, itu juga sudah dipersiapkan. Kemudian
Bahkan persiapan pengorbanan sapi merah itu juga sudah dipersiapkan, sekalipun itu nanti jadi apa enggak, saudaraku. Tetapi saudaraku, apakah Tuhan Yesus itu yang merupakan salah satu dari bagian suku Yehuda itu setuju dengan rencana konsep tersebut? Ternyata Tuhan itu nggak setuju, saudaraku. Jadi kalau orang Yahudi hendak membangun bait suci yang ketiga, itu konsep yang tidak disetujui oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena konsep yang diberikan oleh Tuhan Yesus saat ini adalah membangun jemaat menjadi bait sucinya, membangun jemaat menjadi tempat kediaman Roh Kudus, membangun jemaat menjadi sidang mempelainya, bahkan membangun jemaat-jemaat yang nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi, mereka akan harpazo, dibawa kepada Allah dan ketakannya, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu tidak setuju, saudaraku, dengan keinginan orang Yahudi. Dan keinginan Yahudi ini sekarang tetap berjalan. Seperti saya sampaikan tadi, mereka sudah mempersiapkan berbagai macam persiapan benda-benda bait suci, persiapan orang-orang yang ber-DNA Lewi, persiapan pengorbanan lembu merah. Itu arus pembangunan bait suci lahiriah yang tidak disetujui oleh Tuhan Yesus. Makanya di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 25 sampai 32 itu mengenai Injil, kita itu, saudara, kalau kita itu mendapatkan anugerah oleh Injil. Tetapi mengenai Injil, Israel itu menjadi seterunya Tuhan. Jadi saudaraku, awal perseberangan konsep berpikir antara orang Yahudi dan Tuhan Yesus itu ada sejak Yohanes pasal 2, ketika Tuhan Yesus menyucikan bait suci Allah. Tuhan ngomong, bait Allah macam ini ronggak saja, dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Dan yang dimaksud dengan bait suci yang dirombak itu ternyata adalah tubuhnya sendiri, artinya jemaatnya sendiri. Artinya konsep pembangunan bait Allah jasmani itu konsep yang tidak disetujui Tuhan Yesus Kristus. Kalau itu dilanjutkan, saudaraku, nanti yang duduk di situ juga bukan Tuhan Yesus. Saudara harus ketahui hal ini. Jadi konsep pembangunan bait suci secara jasmani itu adalah konsep yang tidak disetujui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sejak Yohanes pasal 2, sejak menyucikan bait suci Allah itu, dia mulai menanamkan satu ajaran bahwa mulai saat itu bait Allah itu adalah saudara, adalah kita semua yang hidupnya didiami oleh Roh Kudus. Ini yang dikehendaki Tuhan. Apa gunanya orang itu rajin keluar masuk gereja tapi hidupnya tidak penuh Roh Kudus? Saudaraku, Tuhan mengajarkan satu konsep yang pada saat itu mungkin dinilai orang itu nyentrik. Saudaraku, bahkan konsep yang diajarkan Tuhan Yesus ini, saudaraku, ini yang menyeret Tuhan Yesus kepada mahkamah agama. Orang ini yang dahulu mengajarkan bisa merombak bait Allah yang dibangun 46 tahun dan bisa membangun di dalam 3 hari. Ini orang ini, salibkan saja. Itu satu delik aduan yang kemudian diterima. Kemudian yang kedua, saudaraku, yang membuat Tuhan Yesus disalib itu bahwa dia Mesias. Orang Yahudi tidak mau terima sampai saat ini. Ya, inilah perlunya kegerakan kuda putih saat ini.
di mana kita sebagai zaitun liar yang sudah memperoleh kemurahan oleh Injil, oleh Kristus, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menginjili, menjangkau bangsa Israel. Kemarin saya sampaikan 3 minggu yang lalu, ketika genderang kegerakan kuda putih ini ditabuh, dicanangkan, ketika hal ini mulai menggetarkan, mulai menyadarkan hamba-hamba Tuhan bahwa menjangkau Israel itu penting, bahwa menjangkau Israel itu merupakan satu mandat penting. Ini juga menggetarkan jemaat-jemaat Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru bumi, menjadi mulai sadar bahwa menginjili Israel itu sesuatu yang sangat penting, karena itu bagian dari rencana Tuhan di akhir zaman. Dan yang mengiringi kegerakan ini, saudaraku, kegerakan kuda putih itu akan diiringi oleh berguncangnya langit dan bumi. 3 minggu yang lalu saya sudah sampaikan di dalam pemberitaan firman, dan saudara melihat beberapa hal besar terjadi di dunia ini, ya saudaraku. Makanya ini saya juga nggak bisa kemudian menjadi sombong, oh itu karena nubuatan saya. Tidak, saudaraku, ini karena firman itu dibuka rahasianya, dan sudah menjadi waktu yang ditetapkan oleh Tuhan bahwa saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan tentang penjangkauan bangsa Israel ini. Saya harus menyuarakan, menabuh genderang bahwa ayo kita itu menginjil Israel. Ayo wahai hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru dunia. Ayo wahai seluruh jemaat-jemaat di Indonesia, di seluruh penjuru dunia, kita punya kesadaran untuk menginjili Israel. Israel itu kekasihnya Tuhan, saudaraku, tetapi sampai saat ini belum menerima Yesus. Iya, jadi belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Jadi orang-orang Israel itu beda keinginan dengan Tuhan Yesus. Orang Israel ingin mendirikan bait suci lahiriah yang ketiga dengan berbagai macam ritual tadi, persiapan benda-benda bait suci, persiapan orang ber-DNA Lewi, persiapan pengorbanan lembu merah. Saudaraku, mereka ingin membuat itu, dan itu tidak ditandatangani oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Kalau ibarat surat gitu nggak ditandatangani, Tuhan nggak mau tanda tangan itu, saudaraku. Kalau kamu jalan, nanti yang akan duduk di bait suci Allah, nanti siapa? Malah pembinasa keji. Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci. Nah, kalau itu dilanjutkan, saudaraku, yang duduk di sana nanti bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanti akan datangnya itu dari awan-awan, saudaraku, menggenapi segala rencananya. Jadi saudaraku, apakah Tuhan Yesus yang adalah suku Yehuda itu setuju dengan konsep rencana pembangunan bait suci yang ketiga itu? Jawabannya adalah tidak. Tuhan tidak taken, saudaraku. Tuhan tidak setuju. Tuhan Yesus dalam rangka menentang konsep bait suci lahiriah itu hingga rela mati disalib. Ketika disidang di mahkamah agama, Tuhan ditetapkan untuk dihukum mati, disalib. Matius pasal 26 ayat 59 sampai 68. Coba dibacakan Pak Nendra Dinata. Matius pasal 26 ayat 56 sampai 68, bahwa di sini diterangkan yang membuat Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Salah satu tuduhan yang masuk itu karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dia bisa merombak bait Allah yang jasmani itu dalam 3 hari, akan membangunnya lagi. Saudaraku, dibaca Matius pasal 26 ayat 59 sampai 68. Dibaca Pak Indra. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama,
mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Terus, Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang. ya akhirnya tampillah 2 orang. Ini dulu mungkin yang melihat ketika Tuhan Yesus menyucikan bait suci di Yohanes pasal 2. Rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Orang ini mungkin dulu melihat itu. Saudara, coba. Yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ya, ini salah satu tuduhan yang masuk, yang membuat Tuhan Yesus itu dihukum dan disalib. Saudara, jadi Tuhan Yesus itu tidak setuju dengan pembangunan bait Allah yang berkonsep seperti bait-bait Allah jasmani, bait Allah pada zaman Raja Herodes. Tuhan Yesus nggak tanda tangan, saudaraku, itu nggak setuju, bahkan berkata, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali di dalam 3 hari. Ini artinya Tuhan akan mengubah hidup saudara, tubuh, jiwa, roh saudara itu menjadi bait sucinya, tempat kediaman Roh Kudus. Kalau dulu bait suci ya yang lahiriah itu, ada bait suci Herodes, bait suci zaman Zerubabel, bait suci Salomo, kemudian tabernakel, saudaraku. Tetapi di akhir zaman Tuhan itu akan hadir di dalam hatimu. Kalau badanmu itu betul-betul engkau pakai untuk kegiatan-kegiatan yang positif, Tuhan akan menetap, akan hadir, berskenos, bertabernakel di dalam hidupmu. Ini bait suci yang akan dibangun Tuhan Yesus, saudaraku. Dan ini ditentang, saudaraku, oleh orang-orang Yahudi. Sampai sekarang orang Yahudi melanjutkan programnya untuk pembangunan bait suci jasmani yang ketiga. Dan kalau itu dilaksanakan, dikerjakan, ya dampaknya parah, saudaraku. Yuk kita lanjut. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Iya, Tuhan Yesus waktu itu ditanya, engkau anak Allah atau Mesias atau bukan? Terus lanjut. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. 65, perhatikan. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Terus, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Terus, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? amin. Jadi ada 2 hal ya yang menghentar Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Tuduhan yang masuk. Yang pertama, karena Tuhan Yesus mengajarkan rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Artinya maksud Tuhan itu jangan lagi terpancang kepada bangunan gedung, tetapi yang harus dibangun itu sekarang badanmu supaya menjadi tempat kediaman Roh Kudus. 1 Korintus 3:16 akhirnya Rasul Paulus menulis seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pembangunan bait suci lahiriah ini merupakan arus luar yang Tuhan tidak tanda tangan, saudaraku. Dan yang dibangun oleh Tuhan Yesus itu bait Allah rohani, yang wujudnya adalah saudara dan saya, yang menjadi bait sucinya, yang menjadi umat pilihannya, umat kekasihnya, sekalipun kita dari jahitan liar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ada 2. Yang pertama, karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa membangun bait Allah yang ketiga itu bukan perintah Tuhan Yesus,
itu kemauan orang-orang Yahudi sendiri yang berbeda pendapat dengan keinginan Tuhan Yesus. Tuhan ngomong, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Tetapi sampai sekarang memang sebagian besar orang Yahudi ngotot ingin membangun bait Allah ketiga, dan itu kelanjutan loh saudaraku, kelanjutannya dari pembangunan bait Allah zaman Herodes. Kalau itu dilaksanakan kan artinya kalau saudara mendukung arus itu artinya saudara mendukung yang menyalibkan Tuhan Yesus. Saudara, jadi ini ada satu yang harus kita pahami. Tuhan Yesus Kristus itu mengajarkan pembangunan bait Allah rohani saudara dan saya menjadi tubuh jiwa roh yang dikuasai oleh Roh Kudus, menjadi mempelainya, menjadi tubuhnya. Saudara, ini nanti juga erat kaitannya dengan Paskah. Nanti ada titik temunya, saudaraku. Kemudian tujuan yang kedua yang masuk, sehingga Tuhan itu mati di kayu salib, itu adalah Mesias. Mereka nggak mau mengakui bahwa itu Mesias. Terlalu jelek, kata Israel waktu itu, saudaraku. Gini kok Mesias? Mesias itu ya paling enggak seperti Musa bisa membelah laut Teberau. Pikirannya Israel waktu itu seperti itu, saudaraku. Nah, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-67, setelah hal ini disampaikan oleh, ya dibaca saja supaya menjadi jelas ayat 65 sampai 67. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Iya. Terus? Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Amin, sampai di sini. Mereka, saudaraku, orang yang memiliki paham seperti ini, kalau ketemu dengan orang yang menjadi tubuhnya Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Yesus, maka sering meludahi. Maka pernah saudara melihat video seperti itu kan? Ada iring-iringan orang Yahudi meludahi iring-iringan orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Bukan meludahi orang yang meludahi depannya ya. Saya melihat juga video itu, saudaraku. Nah, memang seperti itu. Jadi konsep pembangunan bait suci secara lahiriah ini adalah konsepnya orang-orang yang dahulu menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, makanya kalau sekarang ada saya canangkan kegerakan kuda putih itu, saudaraku, di mana supaya Israel itu menerima Mesias. Ini yang dulu ditolak ini, saudaraku. Supaya Israel itu menerima Mesias, Tuhan Yesus sebagai Mesias, dan tidak lagi, saudaraku, mewujudkan, tapi ini juga nggak bisa ditentang ya, karena ini sudah tertulis di Alkitab bahwa di akhir zaman memang akan ada bait suci yang ketiga, yang dimana nanti yang akan duduk di atasnya itu pembinasa keji. Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Itu memang harus terjadi juga, tetapi saya juga harus sampaikan bahwa ada orang-orang Israel yang harus diselamatkan dalam kegerakan kuda putih menurut jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, yang di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4 itu jumlahnya dikatakan secara urufiyah 144.000 orang dimeteraikan dari suku-suku di Israel. Berulang-ulang saya sampaikan, di Israel sekarang yang terima Tuhan Yesus kurang lebih itu 70 atau 80.000. Kalau ini diterjemahkan secara harfiah saja kurang, saudaraku, maka perlu kegerakan kuda putih. Ayo jemaat-jemaat, ayo hamba-hamba Tuhan, kita punya kerinduan untuk menjangkau bangsa Israel. Juga sudah sejak dulu saya sampaikan, ketika kita melaksanakan kegerakan kuda putih, entah dengan apa caranya, kita dengan berdoa. Kalau yang bisa ke sana ya ke sana, saudaraku. Tetapi kalau di sana ditutup ya kita doakan saja, saudaraku.
Kita berdoa dengan kuasa yang luar biasa, dengan doa makrifat. Saudara, doa makrifat itu bukan doa yang pendek ya, saudaraku, tetapi saudara bisa berdoa 1 jam, 2 jam. Saudaraku, nanti itu akan berpengaruh, akan bisa menggerakkan alam malaikat, pemeteraian untuk bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya nanti kalau di November ini ada celah ke sana, saya tetap ke sana, saudaraku, akan melantunkan doa makrifat bersama orang-orang yang memang ditunjuk Tuhan untuk itu, ya. Kita akan melihat. Ini kita baru rasan-rasan kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel, pertobatan Israel, dunia bergolak, saudaraku, berbagai macam hal terjadi. Saudara, apalagi nanti kalau ini dikerjakan. Ini baru dikumandangkan kegerakan kuda putih. Ayo kita jangkau Israel. Ayo kita selamatkan saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Israel itu kan saudaranya Tuhan Yesus secara secara lahiriah, secara keturunan adalah saudaranya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari suku Yehuda. Dan ada suku-suku yang lain, ada 11 suku lain yang merupakan saudara dari Tuhan Yesus Kristus. Berulang kali juga saya sampaikan, kalau kita ini sebagai carang liar, jaitun liar, Roma 11 itu di sana dituliskan seperti itu. Kita sudah mendapatkan keselamatan oleh Injil, kita itu diberkati, kita sehat, kita selamat, kita mendapat berbagai macam hal. Lalu kebanggaan kita itu, saudaraku, menginjil, tetapi nanti akan ada waktunya kita harus menginjil Israel. Saudaraku, kalau jumlah kuota dari bangsa-bangsa lain itu penuh, Roma pasal 11 ayat 25, maka ada waktunya bahwa cintanya Tuhan itu akan kembali kepada Israel. Dan pada saat itulah yang disebut dengan kegerakan kuda putih. Kita harus kerjakan itu, saudaraku. Dan itu penginjilan balik kepada Israel. Dahulu Injil itu, saudara, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di Perigi Yakub. Memang keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Kemudian, saudaraku, di dalam Kisah Rasul dinyatakan bahwa, saudaraku, keselamatan itu harus diberitakan dari Yudea, kemudian lebih luas ke Samaria, kemudian ke seluruh ujung bumi. Ketika seluruh ujung bumi ini jumlahnya sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka Injil itu harus kembali menjangkau Israel yang menolak, yang sebagian besar memiliki kerinduan membangun bait Allah yang ketiga. Nah, saudara, saya kadang agak prihatin akan hal ini. Dengan kerinduan membangun bait suci Allah yang ketiga ini, yang mendukung malah banyak banget, padahal itu harus dari orang yang dahulu menyalibkan Tuhan Yesus, saudaraku, karena nggak ngerti. Saudaraku, ayo kita bangun, kita dukung Israel bangun bait suci Allah yang ketiga. Padahal itu kerinduannya orang-orang yang dahulu menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus malah ngomong, rombak bait Allah ini, dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Itulah saudara dan saya, kita semua yang mendapat kasih karunia di dalam Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru ini Tuhan Yesus secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bait suci itu adalah tubuhnya sendiri, bukan bangunan jasmaniah yang indah yang terbangun dari kayu, batu, emas, perak maupun permata seperti tabernakel atau seperti bait suci zaman Salomo. Nah, bait suci yang dibangun oleh Tuhan Yesus itu disebut pula adalah mempelainya. Saudaraku, ini kita akan membaca sekarang di dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Ini ayat mandat mengenai kegerakan kuda putih, mengenai amanat agung kembalinya Injil kepada Israel.
Itu ditulis dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Kemudian pelaksanaannya adalah di Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ketika kuda putih itu meluncur. Kemudian hasilnya itu nanti Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Nanti kita akan meteraikan, Tuhan akan memeteraikan melalui kita. Saudaraku, 144.000 orang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi ini yang disebut dalam kitab Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31, Israel itu disebut mengenai Injil, mereka itu seteru Allah karena bercita-cita sejak Tuhan ngomong rombak bait Allah ini, Tuhan malah disalib. Saudaraku, sampai saat ini ditolak oleh sebagian besar bangsa Israel. Sampai saat ini masih diludahi, ibaratnya begitu. Di dalam ayat tadi diterangkan, kalau engkau Mesias, ya, itu sering Tuhan itu digitukan sama banyak orang, saudaraku. Kita akan baca Roma 11 ayat 25 sampai 31. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Saudara, ini ayat ini dalam loh, saudaraku. Saya akan bacakan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Loh, apa jemaat di Roma itu dulu mereka merasa diri pandai, saudaraku. Ini Tuhan menegur sebetulnya orang-orang yang tidak punya beban menjangkau bangsa Israel, tapi gelelengan bahasa Jawa Tengah gitu. Wah, aku wis hebat, dipakai Tuhan, tumpang tangan, wis orang geletak semua, tiup mikrofon, orang pun menggelebar-gelebar, wis dipakai Tuhan. Nggak perlu lagi Israel ngapain, apalagi di sana perang, nggak terbeban. Saudaraku, ini orang yang merasa diri pandai, makanya ditegur oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Ini ayat yang dalam, makanya sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Banyak orang itu yang merasa diri pandai. Aku kan sudah menginjil ke sana kemari, jubahku tak kebaskan orang 1000 rebah. Kayak Daud, walau 1000 rebah di sisiku 10.000, saudara. Ya itu, coba deh, kalau memang itu saudara miliki, bawa ke Israel, kebaskan jubahmu di sana. Saudara, orang Israel kalau digebasi jubahnya, saudaraku, nanti mereka itu ketawa malahan, saudaraku. Ini ngopo gitu, saudaraku. Jadi beda, saudaraku. Mungkin itu manjur di sini, saudaraku. Tiup mikrofon, roboh semua. Di sana coba, orang Israel sudah tiup mikrofon gitu, saudaraku. Nah, makanya ketika kita menginjil kepada bangsa Israel itu perlu kuasa, hikmat dan makrifat yang nanti akan menggentarkan mereka. Makanya kuasa doa, hikmat dan makrifat itu, saudaraku, mengguncang langit dan bumi. Saya itu kadang menjadi agak nggak berani ngomong, karena saya kalau keladuk ngomong, bahasa Jawanya kebacut ngomong itu nanti takutnya menjadi lebih besar, itu sama sake, saudaraku. Bahasa Jawanya itu mesake gitu loh, saudaraku. Makanya saya itu pelan-pelan nyampaikan kitab Wahyu. Saya cuma bilang, nanti kalau genderang kegerakan kuda putih ini mulai dicanangkan, kabar bahwa Israel harus dijangkau ini mulai digembar-gemborkan, mulai disampaikan kepada seluruh jemaat-jemaat, kepada hamba-hamba Tuhan di seluruh penjuru bumi, itu efeknya jagat goncang, saudaraku. Dan saudara melihat, baru dirasani 3 minggu yang lalu mulai sedikit goncang. Itu saya lembut saja menyampaikan, saudaraku. Orang juru ngomong, wah aku dapat wangsit. Enggak, saudaraku. Yang bisa mengguncang langit dan bumi itu kalau firman dibukakan rahasianya, saudaraku. Ini saya sudah berulang-ulang membuktikan.
Kalau rahasia firman itu disingkap, dibukakan, kalau ketujuh meterai itu dibuka, maka kegoncangan terjadi, kuda putih meluncur. Ini arahnya pertobatan Israel. Ketika meterai kedua dibuka, saudaraku, maka damai sejahtera hilang. Meterai ketiga terjadi kelaparan di seluruh penjuru bumi. Meterai keempat nanti, boom, saudaraku, 1/4 penduduk bumi mati. Oleh karena itu, saya itu pelan-pelan kalau mau kita bahas, saya nggak tega kalau langsung des gitu, saudaraku. Harus pelan-pelan. Karena ketika kitab Wahyu ini dibuka, rahasia meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ini momentumnya sudah benar dan tepat, saudaraku, maka nanti itu akan berpengaruh kepada alam raya. Jadi, saudaraku, Israel itu ditulis memang mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Dilanjutkan ayatnya tadi. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Terus, dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Terus, mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Amin. Sampai di sini. Jadi mengenai Injil, mengenai Kristus Mesias, itu sudah ditolak oleh bangsa Yahudi. Mengenai bait Allah rohani, sebab itu sudah ditolak. Yang dibangun sekarang, yang digadang-gadang akan dibangun, itu bait Allah jasmani. Sebab itu, jadi mengenai Injil, mereka Yahudi itu seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi oleh karena mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Terus, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. 31, perhatikan. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Iya, sekarang ini Israel itu nggak taat. Bukan kita harus benci loh, saudaraku, nggak boleh benci sama Israel itu. Nggak boleh. Justru kita harus seperti apa yang dirasakan Rasul Paulus ini. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, kita dapat kemurahan hikmat, makrifat, kita dapat kemurahan berkat, kita dapat kemurahan kesehatan, kita dapat keselamatan dari Injil tadi, saudaraku, supaya lewat itu mereka itu kita jangkau, mereka juga akan beroleh karena kemurahan. Jadi supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan ini. Mandat kegerakan kuda putih lewat kemurahan yang kita peroleh. Mari sekarang kita itu ingat Israel. Di sana baru 70 atau 80 ribu orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, dan ada 8 juta. Dan itu, saudaraku, ada yang harus diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Meskipun sebagian akan tetap ngotot membangun bait suci yang ketiga, dan itu memang akan jadi. Karena ditulis Alkitab loh, saudaraku. Matius pasal 24 ayat 15. Ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, itu pengungsian nanti. Ketika Antikris itu tiba, maka pengungsian juga tiba. Orang yang berada di peranginan, rasa medut, tidak usah turun, karena akan ada air pasung, saudaraku, pada saat Antikris itu. Nah, bisa saudara baca nanti ayat lanjutnya sendiri, ya saudaraku. Jadi perbedaan pandangan orang-orang Yahudi, kemudian para ahli kitab, dan Tuhan Yesus, dan akhirnya masalah ini pula yang dijadikan alasan Tuhan Yesus itu dihukum mati.
adalah perihal konsep bait suci dan penolakan Israel bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Jadi dua hal yang membuat Tuhan itu disalib, yaitu ajaran tentang pembangunan bait Allah rohani. Mereka nggak mau, mereka ingin tetap bangun bait suci yang ketiga. Ini perbedaan, saudaraku, antara orang Yahudi ahli kitab dan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, mereka tidak mau mengakui bahwa Tuhan Yesus itu Mesias seperti kita. Kalau kita mau mengakui bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, Mesias bagi dunia. Saudaraku, kita akan membaca Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22, dibacakan Pak Nendra. Ini ketika Tuhan Yesus menyucikan bait suci. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Terus Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Terus Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Terus Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Terus Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." 18, perhatikan baik-baik. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Terus Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Terus Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Amin, saudaraku. Nah, yang menjadi saksi yang memberatkan sampai Tuhan Yesus dihukum itu rupanya orang yang melihat ketika Tuhan bilang rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, prinsip ini, saudaraku, pembangunan bait Allah rohani ini ditentang oleh orang-orang Yahudi dan para ahli kitab, dan mereka tetap melanjutkan pembangunan bait suci yang dahulu sudah dirobohkan oleh Jenderal Titus di tahun 71 Masehi. Jadi Tuhan membangun bait sucinya di dalam 3 hari. Itu yang dimaksud adalah tubuhnya sendiri. Ayat 22, coba. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Amin. Jadi tubuhnya yang dimaksud itu adalah menunjuk kepada yang pertama, itu tubuh yang menjadi kediaman Roh Kudus, di mana ini tersirat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, bahwa Allah sudah menjadi manusia, menjadi daging, bertabernakel, berskenos dalam tubuh manusia. Juga semakin diperjelas oleh Rasul Paulus bahwa tubuh kita adalah bait sucinya di 1 Korintus 3 ayat 16. Ini bait suci yang dimaksud Tuhan Yesus yang harus dibangun, ternyata itu. Kemudian yang kedua, menunjuk kepada terbentuknya tubuh Kristus yang esa, yang digambarkan sebagai seorang wanita yang berpakaian matahari, rembulan dan bintang, yang pada akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat 1, 2, kemudian ayat yang ke-5. Saudaraku, kemudian bait suci yang dibangun Tuhan Yesus Kristus itu yang ketiga, menunjuk kepada bait Allah sejati di surga, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga. Kemarin saya terangkan Yerusalem baru itu bentuknya tidak lagi bulat, ya saudaraku. Kalau dunia ini kan semuanya bulat, bumi bulat, terus matahari, planet-planet bulat. Saudaraku, semuanya yang mengikuti asas putar dunia itu nanti akan berakhir. Bahkan mobil itu bannya juga bulat, saudaraku. Kalau bannya nggak bulat, itu jalannya nggak enak, saudaraku. Makanya yang mengenakkan daging itu semuanya itu bulat, saudaraku.
Nah, tetapi Yerusalem baru itu bentuknya kota, artinya sesuatu yang tetap, yang pasti, menjanjikan masa depan yang pasti. Saudaraku, jadi ini sudah saya terangkan di fellowship yang lalu. Kemudian kita sekilas akan belajar tentang Bait Allah dan sejarahnya. Ini sekilas saja. Jadi kalau kita mengenal Bait Allah rohani yang adalah badan kita sendiri, 1 Korintus 3:16, kemudian alangkah baiknya kita runut ke masa lalu tentang sejarah Bait Suci. Bait Suci itu pertama adalah kemah suci atau tabernakel. Kemah suci itu dalam bahasa Ibrani disebut sebagai miskan, saudaraku, yang berarti tempat kediaman Allah, merupakan tempat peribadatan yang pertama kali Tuhan perintahkan untuk dibangun oleh Israel di bawah kepemimpinan Musa. Jadi sebelum zaman Musa itu tidak ada ibadah yang baku. Makanya Abraham ketika beribadah itu naik gunung mempersembahkan Ishak. Kemudian saudara bisa melihat Habel maupun Kain itu kalau ibadah mempersembahkan segala sesuatu. Dulu belum ada aturan ibadah yang baku, saudaraku. Tetapi semenjak Musa, semenjak ada tabernakel itu kemudian ada aturan ibadah. Perintah pembangunan ibadah tabernakel atau kemah suci atau miskan ini terjadi ketika bangsa Israel sampai berada di Gunung Sinai. Jadi perintah pembuatan Bait Suci itu dulu ketika Musa di Gunung Sinai. Kata miskan ini diartikan sebagai tempat tinggal, tempat beristirahat atau menetap. Dengan keberadaan kemah suci, maka Allah berkenan tinggal atau bertabernakel dan menetap di tengah-tengah bangsa Israel. Adapun perintah pembuatan tabernakel tertulis di dalam kitab Keluaran, kita baca sekilas saja ya. Kitab Keluaran pasal 25 ayat 8 sampai 9. Kitab Keluaran pasal 25 ayat 8 sampai 9 dibaca Pak Nendra. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Terus, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ya, jadi ini pembuatan tabernakel, pembuatan Bait Suci yang pertama, kemah suci tepatnya. Secara singkat, kemudian tabernakel ini memiliki 3 bagian utama. Namanya pelataran. Di pelataran itu ada beberapa benda, yaitu mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan, kemudian ada tempat untuk hewan-hewan korban dan tempat penyembelihan, saudaraku. Kemudian yang kedua, ini ruang kudus. Pada ruang kudus itu terdapat pelita emas, meja roti sajian, kemudian mezbah dupa. Di ruang kudus ini imam dan imam besar boleh masuk, saudaraku. Kemudian yang paling tinggi itu namanya ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ini tempat terdapat tabut perjanjian Allah, merupakan lambang dan tempat kehadiran Tuhan. Di ruang Maha Kudus inilah Tuhan hadir, kemudian berbicara kepada imam besar, dan hanya imam besar yang boleh masuk ruang Maha Kudus. Saudaraku, ini sekilas mengenai tabernakel. Saudara, dalam masa bangsa Israel itu berada di padang gurun, maka kemah suci tabernakel itu berfungsi sebagai bait Allah yang berpindah-pindah, moving temple ya, artinya bongkar pasang. Jadi tabernakel itu merupakan bait suci yang bisa dipindah-pindah, bongkar pasang. Saat ini mungkin berada di tempat A, besok oleh karena perintah Tuhan harus dipindah ke tempat B, begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang disebut sebagai tabernakel atau bait suci yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku, bait suci zaman Salomo, saudaraku. Zaman Salomo ini kerinduan untuk membangun bait suci yang besar, di mana
ide membangun bait suci yang besar dalam bentuk bangunan ini juga menerapkan miniatur tabernakel sebagai sebagai modelnya, sebagai patronnya. Jadi bait suci Salomo itu patron atau modelnya itu adalah tabernakel dari Raja Daud yang rindu. Tetapi karena Raja Daud punya banyak dosa dikatakan dalam satu ayat, maka kemudian dilaksanakan pada Raja Salomo. Daud, raja kedua Israel, berhasrat dan merencanakan untuk membangun sebuah rumah bagi Tuhan, menyatakan bahwa tidaklah pantas bahwa dia, sang raja, harus tinggal di istana kayu aras, sementara rumah kudus Allah hanyalah sebuah tenda. Ini Raja Daud tuh sampai mikir gitu, kok rumah Tuhan kok cuma tenda, istanaku saja mewah. Saudaraku, ini Raja Daud punya kerinduan seperti itu, sampai akhirnya didirikanlah bait suci pada zaman Raja Salomo. Nah, menurut kronologi yang diterima secara umum, bait suci itu selesai kira-kira tahun 1005 sebelum Masehi. Jadi sudah lama ya, 1000 sebelum Masehi itu di Pulau Jawa itu belum ada kerajaan, di Nusantara juga belum ada kerajaan. Di sana sudah ada bait suci Salomo. Memang kita harus mengakui ya, peradaban di sana sudah bagus ya. Nah, perlu sejarawan di Indonesia itu kira-kira di tahun-tahun tersebut sudah ada apa. Nah, itu perlu ahli-ahli sejarah. Sudah yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian bait suci itu sempat dihancurkan oleh Babel ya. Kemudian dibangun lagi pada zaman Zerubabel. Kemudian rusak lagi, lapuk. Kemudian dibangun oleh Herodes Agung dan akhirnya diruntuhkan oleh Jenderal Titus pada tahun 71 Masehi. Jadi sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Tuhan kita ke bumi, Israel itu ditinggalkan tanpa bait suci ya, karena dihancurkan oleh Babel. Kemudian rakyat telah menjadi penyembah berhala yang benar-benar jahat, dan Tuhan telah menolak mereka dan tempat kudus mereka. Kemudian kerajaan Israel yang kira-kira 10 dari ke-12 suku itu telah dikuasai oleh Asyur sekitar 721 sebelum Masehi, dan 1 abad kemudian Yehuda ditaklukkan oleh bangsa Babel selama 70 tahun bangsa Yehuda. Sesudah itu dikenal sebagai bangsa Yahudi, tetap berada dalam penawanan, bahkan sebagaimana telah dinubuatkan kalau sudah melihat di dalam Yeremia pasal 25 ayat 11 sampai 12 dan selanjutnya. Jadi pernah Israel itu hidup tanpa bait suci, kemudian dibangunlah bait suci pada zaman Zerubabel. Kemudian itu lapuk lagi, diperbaharui oleh Herodes Agung, kemudian dihancurkan oleh Jenderal Titus, dan di akhir zaman, saudaraku, itu akan dibangun lagi oleh orang-orang yang dahulu menyalibkan Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, makanya ini satu rahasia. Tuhan ngomong dahulu, rombak bait Allah ini, dan tuduhan bahwa Tuhan mengajarkan hal yang sedemikian ini menjadikan Tuhan Yesus Kristus disalib. Saudaraku, jadi ada 2 arus besar ya pembangunan bait suci Allah, yaitu arus jasmani itu dari tabernakel bait suci Salomo, kemudian dirobohkan zaman Babel, dibangun oleh Zerubabel, kemudian lapuk, dibangun lagi oleh Herodes Agung, hancur oleh Jenderal Titus. Saudaraku, itu nanti akan dibangun lagi
Yang bangun siapa? Ya orang-orang yang meneruskan kerinduan ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, yang dia bilang kepada Tuhan Yesus, dengan kuasa apa engkau bisa berkata bahwa mampu merobohkan bait Allah di dalam 1 hari dan akan membangunnya di dalam 3 hari. Nah, itu rupanya tuduhan itu masuk dan menjadi satu alasan mengapa Tuhan Yesus kemudian mati di kayu salib. Ya, saudaraku, jadi kalau meneruskan arus yang ini, saudaraku, ini arus yang tidak ditandatangani Tuhan Yesus, saudaraku. Tetapi saat ini kita ada pada arus pembangunan bait suci Allah, di mana Tuhan katakan yang dimaksud dengan bait suci itu adalah tubuhnya. Kita masuk di itu, saudaraku. Kita sedang membangun tubuhnya Tuhan Yesus, yang puncaknya nanti akan harpaso, saudaraku. Kita membangun yang itu. Nah, antara kedua kubu ini ya memang saling mengingatkan, saudaraku. Tuhan Yesus menyucikan bait suci Allah. Kita nanti datang ke Israel, ya posisi kita seperti Tuhan Yesus waktu mengingatkan orang-orang Yahudi yang menyalahgunakan bait suci Allah, bahwa ternyata bait suci Allah itu bukan hal-hal yang jasmani, tetapi tubuh yang didiami, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Makanya kitab Wahyu nanti akan memeteraikan bangsa Israel sejumlah 144.000 orang dari suku keturunan Israel akan dimeteraikan. Ayat terakhir Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai yang keempat, Pak Nendra. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Terus, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. ya, Ia membawa meterai Allah yang hidup, ya, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. terus, Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. amin. Di sini saya terangkan dulu ya. Ini di antara tokoh akhir zaman ini ternyata ada malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi. Ya, 4 malaikat yang menahan angin tadi. Ini selak sabar, saudaraku. Kemudian mereka mau menghentikan angin. Yang angin itu artinya apa? Tahu, pengajaran. Aku males ngajarkan ini, tantangannya berat. Memeteraikan Israel itu berat. Langsung sikat aja sekarang dengan meterai-meterai selanjutnya. Ya berat, saudaraku. Memang menginjili Israel itu berat. Saya mulai mengabarkan tentang penginjilan kepada Israel itu tantangannya berat, sangat berat, saudaraku. Nah, suasana yang sedemikian itu kadang membuat tokoh-tokohnya itu nyaris putus asa. Sudahlah, ayo kita sudahi dengan meterai-meterai selanjutnya. Tetapi rupanya ada malaikat yang sabar dibacakan tadi, ayat yang ke 2 sampai ke 4. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Iya, Ia membawa meterai Allah yang hidup, ya, terus, dan ia berseru dengan suara nyaring terus, kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. terus, Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. terus. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Iya, 144.000 dari semua keturunan di Israel. Ini secara hurufiah. Nanti pelaksanaannya ini tentunya angka yang ditentukan oleh Tuhan. Kalau sekarang baru ada 70 atau 80.000 itu masih kurang. Makanya butuh kegerakan kuda putih. Butuh kesadaran saudara-saudara, jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan dari seluruh Indonesia, para hamba Tuhan yang berpengaruh, itu mbok ya ayo gitu berani nginjili Israel. Itu hamba Tuhan yang dipakai dahsyat itu, ayo gitu loh.
kita berani menginjili Israel. Jangan, maaf ya, saya itu punya ayam. Ayam itu kalau di rumah sendiri, di kandang sendiri itu kayak hebat banget gitu, saudaraku. Ya di kandang sendiri, saudaraku, temannya betina-betina semua. Itu ayam kate ya, saudaraku. Tapi begitu keluar dari lingkungan dia itu dikejar-kejar, takut. Janganlah menjadi hebat di kandang sendiri. Kalau memang dipakai Tuhan tuh, ayo sekarang kita menginjil bangsa Israel. Kuasa yang diberikan, kemurahan yang diberikan kepadamu, karunia-karunia yang diberikan kepadamu, itu ayo kita gunakan untuk menginjil bangsa Israel. Apakah itu mandi itu di sana? Mari para hamba-hamba Tuhan, para jemaat di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru bumi, para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru bumi. Kalau engkau memang hebat dipakai Tuhan, sekarang ayo kita menginjil ke Israel dengan caramu. Mungkin yang dengan cara berdoa, doanya dahsyat ya, berdoalah. Yang bisa nanti ikut melawat ya mari ikuti saya. Yang nanti dengan karunia-karunia yang ada, kerjakanlah. Jadi kegerakan Kuda Putih itu enggak harus ke Israel semua ya, saudaraku, nanti itu tim. Dan tentunya ini juga tidak memakan biaya yang kecil. Dan ini kadang memang membuat nyali kita ciut, apalagi kok yang diutus ini hamba Tuhan kecil kayak saya gini, saudaraku, bukan yang sudah besar, melimpah, justru orang kecil. Tapi ya oke lah Tuhan, baik, aku mengerjakan saja apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan semuanya ternyata berjalan luar biasa. Setiap perkataan itu mulai digenapi satu persatu, saudaraku. Ini yang menjadi sukacita saya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Amin. Kita akan akhiri dengan memuji Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan,